warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbi zidna ilman fahman walhimna minas salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-syari'atu bila haqiqatil adilah wal haqiqatu bila syari'atin batilah. Sadaqallah wa sadaqaqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayanda ibunda sekalian jemaah subuh yang dimuliakan, syukur alhamdulillah pagi ini sambil menunggu waktu salat Isra kita manfaatkan, kita menelaah ayat-ayat Allah, hadis-hadis Rasulullah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di hari ini, apa yang kita laksanakan saat ini mampu menuntun kita untuk selalu mensyukuri nikmat Allah dan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruhnya itu nilai ibadah di depannya. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Salawat dan salam mari sama-sama kita aturkan buat abar ruh Bapak segala ruh Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Seperti biasa, wajah kaji kita pagi koyanda. Aduh usulan. Sambung kaji dulu ya. Kajian dulu itu kajian hakikat atau apa dulu ya? Hakikat. Hakikat. Leah do yang tengek kita sampai di mana? Leah tak tahu orang ya. Tu iya dia. Anugerah udah sampai kemarin Bapak. Anugerah, ini namanya anugerah. Allah. Itu namanya anugerah Allah kepada. Dah sampai kita? Oh boleh. Ya. Kita coba dari situ. Baik. Jadi kalau begitu kita mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di syariatnya ada isyarat. Apa isyaratnya kemarin? Wasyari'atu bila hakikatin adilah wal hakikatu bila syari'atin batilah. Bermula syariat dengan tiada ilmu hakikat hampa kata Rasulullah, dan berhakikat dengan tiada ilmu syariat batil. Berarti haram hukumnya diceraikan syariat dan hakikat. Bagaikan jasad dan ruh dia tidak bisa bercerai. Bagaikan laut dan ombak dia tidak bisa dipisahkan. Tidak mungkin ada laut yang tidak berombak, dan tak mungkin ombak terjadi kalau bukan di laut. Seperti itulah dalam beramal ibadah tidak dipisahkan syariat dengan hakikat. Tidak bisa dipisahkan. Lalu persoalan mana ma'rifat hakikat yang tiada dapat atau tiada mengenal akan dia, yang bisa melepaskan daripada syirik? Jawabannya adalah, adapun hakikat engkau, kamu harus mampu memandang cahaya yang dipertaruhkan Allah sama tengah hatimu. Apa yang kita pandang? Mana hakikat dirimu, mana hakikat
yang datang dari Allah kepadamu. Itulah yang harus kita pandang. Yang diletakkan Allah pada tengah hati. Jantung dan hati tidak sama. Di jantung ada hati, hati berada di posisi jantung. Bisa dibedakan ya? Maka orang di operasi jantung, hatinya tetap. Padahal jantungnya udah berubah, jantung si A, tapi hatinya tetap. Berarti hati bukanlah jantung, jantung bukanlah hati, tapi hati ada di posisi jantung. Maka hati adalah kehendak. Pertanyaan tadi, apa yang datang dari atau apa yang berasal dari dirimu, mana yang berasal dari Allah kepadamu? Jawab, adapun yang daripadamu adalah hina, yang dari kita, fakir, dhaif, lemah, itulah bahagian diri kita. Adapun yang datang kepadamu dari Allah atau dari Allah kepadamu adalah mulia, kaya, kuat, kuasa. Inilah yang daripada Allah kepadamu. Maka mulia engkau itu adalah mulia Allah, kaya engkau itu adalah kaya Allah, kuat engkau itu adalah kuat Allah, dan kuasa engkau itu adalah kuasa Allah. Maka wajiblah kita mempanakan mulia kita dalam mulia Allah. Panakanlah kaya kita dalam kaya Allah. Panakanlah kuat kita dalam kuat Allah. Dan panakanlah kuasa itu dalam kuasa Allah. Tiada seberat zarah pun pada dirimu itu pada hakikatnya hanyalah semata-mata itulah disebut anugerah Allah kepada. Paham kira-kira Bapak Ibu? Paham ya? Jadi kalau bukan kena kaya Allah, kita tidak kaya. Berarti yang kaya secara hakikat Allah. Kalau bukan dengan kuat Allah, kita tidak kuat. Maka dulu ada namanya antal mauta qablal maut. Kita mematikan diri sebelum mati untuk zahir Allah pada diri kita. Bagaimana caranya kemarin? Wala qadir, wala murid, wala sami'un, wala basirun, wala hayyun, wala alimun, wala mutakallimun. Maka dibuat untuk masuk mengenal yang batin itu dikenal dengan sifat. Paham kira-kira Bapak? Untuk mengenal yang batin dikenal dengan yang sifat. Maka lahirlah perangai. Untuk mengetahui hati seseorang bisa dilihat di wajahnya. Kalau hatinya senang, terlihat di wajah suka. Kalau di hatinya tidak senang, terlihat di wajah tidak suka. Yang nampak di luar itu adalah perangai dari sifat, sesungguhnya adalah zat. Betul Bapak? Makanya kenapa hati itu di dalam? Sedangkan hati di dalam masih bisa mempengaruhi wajah dan muka yang zahir.
Pernah kan kita ada di kata Pak Jabir, berbulu hati dia menengok si anu tu contoh apa wajahnya. Nampak? Di dalam hati masih bisa mempengaruhi wajah. Maka kenalilah yang batin itu dengan sifat. Makanya Imam Al-Asy'ariyah untuk mengenal Allah, kenalilah sifatnya. Allah itu zat. Allah itu zat. Mencipta, mengatur, ya, dikenali dengan sifat. Sehingga lahirlah yang kita kenal, ada namanya sifat 20. Kenapa lagi tentunya kan? Kalau mengkaji zahirnya, wujud, qidam, baqa, muhalafatul hawadis, qiyamuhu binafsihi, wahdaniyat, qudrat, iradat, ilmu, hayat, sami', basir, kalam, qadirun, muridun, alimun, sami'un, basirun, hayyun, mutakallimun. Cuma seperti itukah kita? Tidak. Berbilang dari satu untuk mengetahui tujuan berapa yang kita inginkan. Betul tak? Mengetahui angka 1 sampai 9 untuk mengetahui jumlah yang kita inginkan. Kalau di kajian syariat maka dia berbilang. Tapi di kajian hakikat nanti dia tidak terbilang. 0 tak terhingga. Tak terbilang. Itu sifat Allah, sesungguhnya tak terbilang. Yang terbilang tu, yang membilang tu untuk sekedar mendekatkan paham. Allah terbebas dari tasbih, dari perumpamaan. Tapi mendekatkan paham boleh. Boleh untuk mendekatkan paham. Coba kita bayangkan mengenal batin lewat sifat. Kalau kita ibarat rumah tangga, yang kita cintai itu sifat, zat, af'al dan asma. Betul atau tidak, Pak? Sama dengan Allah. Maka disebut ahli hakikat. Dia kenal dirinya zahir batin, dia kenal penciptanya zat, sifat, af'al dan asma'nya. Maka lahirlah cinta. Kalau tidak sampai kepada itu, tak ada cinta. Pak Jabir nikah dengan Bu Ajah itu namanya saja atau sifatnya saja atau kerjaannya saja. Bisa tidak dipisahkan, Pak? Tidak bisa. Tidak bisa. Dia sepaket. Sepaket. Maka kepada Allah itu seperti itu. Kalau tidak sampai seperti itu, makanya amal ibadah kalau dibuat perumpamaan, kalau bahasa kampar apa namanya Pak Haji Zarkani, cendolantak di tongayu, Pak. Tiba air tu kencang, lai tenggelamnya, Pak. Tiba air tu tenang, timbulnya balik. Tiba waktu sedang mengaji, lai ingat Allah di mana-mana. Siap dari mengaji, ala lupa lah balik. Buktinya kayak gitu, Pak, ya. Kalau ibarat suami istri, kalau di muka bini, lei sayang tak tanggung-tanggung. Begitu di jalan, nampak puluh. Berarti belum sampai mengenal sesungguhnya. Belum sampai. Ya. Wajib mempanahkan
wajib mempanahkan. Hilangkan. Lanjut dulu Pak. Lanjut. Soal, mana derajat hakikat? Jawab, adapun derajat hakikat itu wajib menghilangkan segala wujud yang zahir dalam pandangan hati. Selama ada lintasan, maka hakikat tidak sampai. Maka untuk mengarungi lembah ini, wajiblah kita melepaskan cita-cita, hajat dan kehendak kalau ingin sampai di hakikat sesungguhnya. Contoh apa hakikat itu Pak? Yang putus namanya. Wajib menghilangkan ya, segala yang wujud yang zahir dalam pandangan hati. Kalau ibarat Pak Haji Jabir, inyo berasal dari sungai Tonang, Muara Jolai. Bagaimana menghilangkan wujud yang zahir dalam pandangan batin? Begitu disebut Muara Jolai, tidak singgah akal pikirannya di Danau Bingkuang. Kalau masih nampak Danau Bingkuang satu titik saja, belum sampai ke Muara Jolai, maka dia belum putus. Ibarat kita anak Demak, dalam pandangan hakikat disebut pandangan yang putus, hilang wujud yang zahir, tidak nampak anak itu sakit. Yang nampak anak itu sedang sehat dan tersenyum. Amin, sehat dia. Kau dibaca mantra dia GOP dalam pikiran, supaya sehat nak. Anak itu dalam pikiran sakit, tetap sakit selamanya. Berarti belum sampai pandangan hakikat. Apa nama bahasa awak tu Pak? Indak putri dah. Indak putri dah Pak. Indak putus. Sebesar zarrah indak putus dia. Maka indak jadi. Maka ru'ya sesungguhnya bukan di bacaan, tapi pandangan yang putus dalam pandangan hakikat. Ada kita yang ragu. Mudah dipahami ya. Lanjut. Cuma menerapkan dan payah Pak. Kenapa payah? Itulah penyebabnya yang disebut dosa. Apa dosa itu? Kadang mendahului Allah. Mendahului Allah pencipta, maka disebut dosa. Tidak dari perintah Allah. Kita yang bercita-cita, kita yang berhajat, kita yang berkehendak. Berarti kita mengatur yang maha pengatur. Disebutlah qadir. Soal. Jadi tidak boleh ada lintasan. Setiap ada lintasan, maka dia baharu, maka tidak sampailah. Soal, mana hakikat tasawuf? Masuk tasawuf lagi Pak. Jawab, adapun hakikat tasawuf adalah meninggalkan dakwah. Jadi kalau masih berdakwah, belum masuk tasawuf. Maka ikhlas beramal belum di tingkat tasawuf. Itu baru tingkat taat ibadat yang batin. Jujur belum sampai di tasawuf, baru taat ibadat yang batin. Sabar belum tasawuf, itu baru taat tingkat ibadat yang batin. Ingat akan mati setiap saat, belum bertasawuf, itu baru taat di tingkat ibadat yang batin.
Kalau ingin masuk ke unsur-unsur tasawuf itu, ciri pertama adalah zuhud. Apa zuhud? Menanggalkan dunia dalam pandangan hakikatnya. Berarti dunia diletakkan di bawah telapak kaki, bukan dunia di atas kepala. Tahu dikatakan dunia? Inna dunya. Apa tu dunia? Zuyyina linnas hubbus syahwat minan nisa wal banina wal qanatira muqantara minaz zahabi wal fidda wal harth zalika mata'ul hayatid dunya. Apa tu dunia? Perempuan itu dunia. Udah bisa menanggalkan. Makanya ciri-ciri dia zuhud. Dia suka hidup uzlah, ramai di tengah kesunyian, sunyi di tengah keramaian. Kalau kita masih suka yang wah, betul tak Pak? Wah, kule bayi sile, ku cendok kambiam, oh cuma, tak masuk dia Pak. Sebut anak, emas, perak, sawalana, binatang ternak, kendaraan, rumah mewah, maka belum sampai kita ke tingkat zuhud. Maka jaminan apabila telah sampai level zuhud itu, dia tasawuf, sufi, meninggalkan dakwah. Apa dia? Adhalallahu bil hikmah. Allah akan masukkan dalam hatinya ilmu hikmah. Apa tanda ilmu hikmah masuk ke hatinya? Fantalaqa biha lisana. Kalamnya kalam Allah. Apa kalam Allah? Kun fayakun. Sehat maka sehatlah dia. Jatuh maka jatuhlah dia. Ibaratnya Pak, masuk tikus ke dalam rumah, tu masuk di kalam zuhud, kalam Allah. Sini yang perintah, keluar dia. Latihannya biasanya dulu para arifin billah nampak cecak di rumah. Cecak itu kalamnya sama, mutakallimnya yang berbeda. Kiri di kita, kanan cicak itu kirinya juga sebelah kiri Pak. Kanan di kita, kanan juga sebelah kanan di cicak. Mutakallim yang beda, kalamnya sama. Tinggal kita berkalam. Dalam makrifat, kanan cicak akan berjalan ke kanan, kiri dia akan berjalan ke kiri. Sama Pak. Sekalilah berhasil, selamanya qadim. Untuk sampai di tingkat sekali ini yang payah. Makanya di kajian fikih, kawin itu cukup, nikah itu cukup sekali, kawinnya terserah beribu kali. Untuk sampai di level nikah yang susah, betul apa tidak? Untuk sampai di level nikah yang susah. Tapi kalau nikah, kawinnya terserah kita. Sama seperti itu. Untuk sampai berhasil riyadhah sekali sangatlah susah. Tapi begitu berhasil, selamanya unlimited. Itu dia. Kekembar. Jadi mungkin kita yang lupa Pak ya. Makanya kalau lasan, maka hakikat tasawuf adalah mampu meninggalkan dakwah. Dia tidak berdakwah lagi kian kemari. Maka apa level di level itu? Ciri khasnya disebut mengerti setiap apa yang dirasa, paham setiap apa yang dilihat. Ala gitu di level itu tentu belum mungkin ya. Mengerti setiap apa yang dirasa, paham setiap apa yang dilihat. Itu mudah mengucapkan Pak.
Betul? Tapi belum tentu kita mengerti setiap yang dirasa. Belum tentu paham setiap yang dilihat. Kalaulah sampai di level ini, maka tidak ada yang keluar di mulutnya man ra'a kecuali kalimat subhanallah, masya Allah, alhamdulillah, astagfirullah, Allahu Akbar. Kena paham setiap apa yang dilihat, mengerti setiap yang dirasa. Dibuat contoh zahir. Ibarat ada lewat di depan kita, ni paham setiap yang dilihat. Suaminya tinggi, Pak, putih, gagah. Macam Pak siapa ni kita ya, gagah seperti besi. Istrinya hitam, pendek lele, hidung pesek lele. Ya Allah, jalan cuma pemain bola kaki aja. Tapi kalau paham setiap yang dilihat, apa terucap di mulutnya? Subhanallah, sungguh sempurna Engkau ya Allah. Betul tak? Tidak astagfirullah dibaca. Subhanallah. Kenapa subhanallah, maha suci Engkau ya Allah? Sungguh adil Engkau ya Allah. Istrinya hitam pendek, Kau beri suami yang putih tinggi supaya turunannya sempurna ya Allah. Betul? Tapi kalau tidak paham setiap dilihat, apa keluar? Ayo tidak pamatu paji kepada ya Allah. Awak gagah. Kalau bahasa Bangkinang, Pak, mengoke yang di belakang rumah, ancak bini dapat daripada itu. Betul? Tuh. Kalau tidak paham setiap yang dilihat. Nampak? Lahir akhlak mulia, lahir nilai. Tapi kalau tidak sampai wujud hakikat itu, nilai tidak bernilai, tidak lahir. Maka disebut balhum kal adal. Kamu lebih menjijikkan, lebih hina dari binatang. Sadis. Enak je memanggil, ai kitiang sekolah. Ai kaliang. Betul Pak? Itu dampaknya. Itu dampaknya. Iko kaji go sesuatu menyambut perangai awak kadang enggak ya. Itulah kaji. Kajian rasa. Iya tak Pak Jabir. Rasa disindir lah awak. Lanjut. Soal mana asal mengenal Allah? Tadi hakikat tasawuf. Jawab, adapun asal mengenal Allah Ta'ala itu adalah mengenal diri. Mengenal diri. Lalu ditanya lagi soal berapa yang bernama diri? Diri itu berapa? Jawab, adapun diri itu ada tiga. Ada tiga. Pertama disebutlah sebenar-benar diri. Kedua, itulah diri terberi. Ketiga, itulah diri terdiri atau diri di diri. Soal mana sebenar-benar diri, mana sebenar diri terberi, mana sebenar diri terdiri? Jawab, adapun sebenar-benar diri itu, itulah keadaannya kapas. Kapas, yakni zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dalam pandangan hakikat, haram melihat gelombang, haram memandang badai, haram memandang ombak. Pandangannya wajib air.
Maksudnya Pak? Haram melihat baju, haram melihat kain, haram melihat benang. Pandangannya wajiblah kapas. Setiap kita masih melihat badai, maka datanglah takut. Setiap dalam pandangan masih nampak gelombang mengerikan, pandangannya adalah air. Jadi kita tidak terpengaruh oleh penampilan kesing apapun wujud di bumi ini. Yang dilihat adalah zatnya. Betul Bapak? Kau ditengok serban lebih godang dari awak. Itu ibarat kan? Tidak menjadi Pak Haji tu Pak Haji. Serban tu Palestin dia. Ya. Tasbih lebih panjang. Dan itu yang ditengok. Zat. Zat melahirkan sifat. Ya. Makanya kadang-kadang kalau dipandang zahir kan berpisah orang, Pak. Betul? Nampak orang bertato masuk bergabung. Kena memandang di sifat di zahir, berkata ngapuluan tu masuk. Betul Pak? Yang orang bertato tu belum pernah benci dan jijik melihat kita. Kita jauh lebih kotor daripada dia. Gara-gara pandangan zahir. Maka Nabi telah sampai di hakikat ini. Nabi tidak pernah membenci siapapun. Maka dia disayangi oleh seluruh alam. Ingat Bapak Ibu, ada seseorang kalau kita lihat seolah menghina Nabi. Apa seolah-olah? Muhammad, aku mau mengikut ajaran dan pemahaman pemikiran-pemikiranmu. Tapi aku tidak bisa melupakan kebiasaan-kebiasaanku. Apa masalahmu? Aku hobi berzina, Muhammad. Tak berzina sehari 5 kali, tak sempurna hidup di hari itu. Aman tu. Kadang aku hobi membunuh, kadang aku hobi memabukkan. Bisakah aku mengikut ajaran masuk Islam? Bisa, kata Rasulullah. Benci Nabi? Tidak. Cuma satu pesan Rasulullah waktu itu. Apa pesan Rasul? Kalau ketemu dengan aku besok suatu hari, setiap aku bertanya, jawablah dengan jujur. Inilah makna hakikat iman, jujur. Maka berbuahlah al-haya nanti, malu. Begitu terpisah dari Nabi, inginlah suatu hari dia melakukan zina. Terbayanglah dalam ikrar janjinya, seandainya suatu hari bertemu dengan Nabi, dia tidak jujur. Akhirnya tak sanggup berzina. Malu nanti saya. Aku malu. Sampai akhirnya satu pun tertanggalkan dalam kenyataan hidup. Tak pernah dia lakukan. Maka tingkat terakhir iman itu adalah al-haya, malu. Al-haya minal iman. Kapan tingkat itu sampai? Sampai di tingkat kenal. Maka disebut takluk. Dalam kajian di level hakikat, takluk rukun kalbi, kesifat ilmu Allah. Taniat di hati, Allah sudah tahu. Kalau belum sampai di takluk, belum sempurna iman, maka manusia akan mengatur Allah setiap detik. Dosa besar, betul tak? Siap solat, kalau ibarat kajian syariat Pak, tak masuk di hakikat ni. Ya Allah, banyaklah orang sok menyucuk dan ya Allah.
Kecil Allah, kecil tak tentu dan suara hati yang tu. Betul bu? Maka malu dia memerintah Allah. Ini ibarat ni Pak. Kena di ujung tanduk. Ya Allah, lakukanlah galian di hari kau ya Allah. Seolah Allah tak faham Allah akan maksud malu merintah Allah. Jadi kalau sampai di level itu, apa ciri khas pertama minimal? Seandai kita jadi imam solat, dia bukan nyindir Pak Imam nih. Ya Allah, kalau benar sahabatku ni melakukan ibadah solat subuh di hari ini, tolong kau terima ya Allah. Aku cukup engkau senang aku berbuat di hari ini. Sudah selesai masalah. Kalaulah senang Allah dengan kita, Dia yang berpikir untuk kita lagi. Kerja Allah tak perlu kita atur. Malu kita. Malu. Kalau masih meminta, berarti lu yakin kita Allah maha memberi. Dulu ada perumpamaan Allah maha memberi, maha tahu, maha menolong. Tengok duduk ulek macam. Tengoknya keras biji macam tu Pak. Tapi di dalam biji macam yang begitu keras kita belah, ada kadang buah keluarga. Indak PNS dia tu Pak. Indak sarjana ni tu. Berani beranak pinak, dijamin oleh Allah rezekinya. Kerana Allah maha tahu, maha sayang, maha mencintai. Aman dia hidup, berkesejahteraan, berkeadilan. Betul? Aku sarjana membini takwi. Tanda iman belum sempurna pada Allah Subhanahu wa taala. Lama bunyi orang copek tu kan? Gimana mau wali? Dia boleh. Lalu jangan ya. Itu diri sebenarnya diri. Zat Allah. Siapa zat itu? Maha mengatur. Jadi kalau tahu paham maha mengatur, kalau ibarat kajian Pak Joko, itulah ide yang disebut dalam pemahaman Plato. Ide itu adalah zat. Dialah yang mengatur dan dialah yang mencipta. Dialah yang tempat kita selalu berdialog. Ini ayanda pergi sholat subuh, sebelum berangkat diaturnya pakai baju belang-belang, dicari itu Pak oleh tubuh. Sebelum dapat dipakai yang lain, gelisah. Itulah zat maha mengatur. Disebut Rabb bahasa Arab. Berapa jumlah nama Rabb itu dikenal? Ada 99. Itulah Allah yang terbaik. Dialah yang maha. Itulah hakikat sebenar-benar diri, keadaan kapas. Dialah yang maha mengatur. Maka tidak bisa kita hidup di dunia tanpa berdialog, diatur oleh Dia. Setiap kita salah, maka saat kita berbuat salah, ibarat berkwitansi Pak Jabir dulu, dia disuruh belanja ya kan, urusan perusahaan ya, ukuran belanja itu 800 juta, itu dibuat belanja cuma seukuran harga duit 600 juta, berarti KW3 barang tuh ngomongnya saat buat kwitansi itu ya, yang 800 juta cie. Ini yang aslinya 600. Saat suruh yang buat 800 ngomong salah kok jong tanya. Betul enggak? Salah kok jong. Karena kita kafir tidak mendengarkan, diaudit. Siapa yang masuk penjara? Tubuh kembali. Karena kafir tidak mendengarkan Rabbnya. Saat kita tompuk gota, tompuk muda nomor apa?
Daun muda tompok berok tak ya. Atau masuk sekali. Masuk pacaran. Nyolong bini awak leh. Dia lah 3 bulan tak basuh. Begitu mau dia pegang, ngomong dia. Oh, lumbi ni waang layung ni. Sekali-kali je. Tertangkap nikah malam tu. Awak salah. Kafir tak mau mendengarkan. Lah dia atur dia, Pak. Maka siapa mampu mendengarkan selamat zahir dan batin. Dia maha mengatur. Dia tak pernah zalim. Dia tak pernah. Maka dibuatlah di kajian ini. Secara hakikat, penyakit itu sebenarnya tidaklah diciptakan Allah buat kita. Penyakit itu berasal dari sifat jahat dan perangai jahat manusia itu sendiri. Inilah yang disebut in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Jangan pernah berniat jahat, maka terhubunglah kita kepada kejahatan semua di bumi. Berniatlah yang baik, maka orang berniat jahat tidaklah sampai kepada kita. Itulah pagar diri sesungguhnya. Tak perlu dibaca macam-macam ya. Kau dia awak memantra supaya tak binasa, turun ke tanah. Hai antam langit, antam buah sipau-pau, minta ampun di bumi di langit, ampun tak dapat sansara berkat kalimat la. Tak perlu dibaca itu lagi. Cukup niat baik, terhubunglah kepada kebaikan untuk mendekatkan paham, menghampirkan paham kepada Allah. Allah maha suci daripada tasbih dan perumpamaan. Diri sebenarnya diri. Ada kita yang ragu. Kalau ju lanjut kan jadi masalah. Apa Pak Haji? Silakan Pak Haji. Pakai mic Pak Haji. Pakai mic lah tak? Ya ya. Boleh rapik sama-sama. Ya. Kau sambil minum. Ya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pilihan saya ini diridhoi oleh Allah dan bisa bernilai ibadah. Karena kalau tidak tepat motivasi kita kan justru bisa menjadikan kita menjadi berdosa. Artinya kajian yang disampaikan ini saya yakin bisa memberikan pertimbangan yang baik, yang hakiki, yang bisa membuat kita bahwa memilih ibadah kira-kira siapa pasangan yang tepat, sehingga yang saya itu berarti Allah beribu. Itu Pak. Siap. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam. Ini masalah cawe-cawe ya. Cawe-cawe nama itu. Iya. Bukan kena pengaruh debat tadi malam, bukan ya. Nah, persoalannya bagaimana saat memilih calon presiden dan calon wakil presiden besok agar kita tidak dimurkai Allah. Kan itu tadi ya, kata kunci ya Pak Ji ya. Zahiran batinan, awalu wal akhir. Semua itu adalah ciptaan Allah,
maka kembalikan kepada Allah. Di mana tadi Allah Maha mengatur, disebut zat, sebenar-benar diri, keadaan kapas. Bagaimana? Dengarkan suara hati. Ciri khasnya qul huwallahu ahad. Suara hati yang pertama. Haram mendengarkan pemikiran-pemikiran orang lain. Ini yang dibilang haram melihat gelombang, haram memandang badai. Bukan cerita siapapun. Dengarkan suara hati. Bagaimana untuk masuk menyelami suara hati, untuk mendengarkan password tersebut? Jangan ada terputus aksesori asap, saraf. Maka nanti ada namanya darah, daging, urat, akal, dan tulang. Lalu kalau begitu tahan nafas dengan penuh konsentrasi, bisa dirasakan mana nafas keluar lewat hidung kiri, kanan, berarti udah mulai halus rasa, udah mulai latif. Allah tuh mah halus dari itu lagi. Tahan, ucap asyhadu an la ilaha illallah. Boleh dilepaskan kalau masih sanggup. Allahumma salli ala Muhammad. Lepas sampai habis. Allah. Apa bisikan hati saat itu? Nomor 1, tusuk langsung. Apapun cerita, tusuk aja. Nomor 2, tusuk aja langsung. Nomor 3, itulah dalam keridhaan Allah. Bukan kena iming-iming, bukan kena janji-janji, bukan kena pemikiran-pemikiran haram melihat. Itu disebut haram melihat kain, haram melihat benang, haram melihat pakaian, pandangannya kapas. Maka dia tembus. Kalau salah, Allah yang buat untuk mengukur keimanan kita nanti. Kalau dia benar, Allah yang membuat, menunjukkan inilah keadilannya. Maka kita dalam ridha Allah. Sebenarnya bukan sekedar itu, Pak. Dalam segala aspek, ala kulli hal, pasti kita selamat. Allah Maha tahu, Maha latif, jauh lebih halus dari nafas hidung kiri dan kanan. Nah, kita kan kadang tidak ada, Pak, kena embel-embel. Banyak orang mengatakan begini, ikut itu, berarti tidak punya Rabb, tidak mendengarkan yang Maha mengatur. Rabbah, zat, tidak dengar. Maka hidup laksana bola, terombang-ambing. Ya, datang yang sana bawa sembako, leyo ulo kasih itu. Datang di sini memang tak bawa sembako, tapi rekening ditanyanya masuk 5 juta, osoyo ulo ya 5 juta. Paham? Terombang-ambing. Tapi kalau sampai di level ini, dia tidak terhargai oleh materi yang sahih. Nah, jadi kalau masih ada kita mengukur zahir, berarti binasa lah gitu. Maka disebut lah sampai keyakinan sempurna, disebut dalam kajian tauhid namanya i'tiqad, keyakinan yang pol, tidak bercabang. Kalau tidak sampai di level itu, angguk mengecet, tidak, geleng berarti iya. Nomor berapa? Nah, maka ada filosofis milenium, Pak. Duitnya aku ambil 2, nasinya aku makan 3, tusuknya ada 1. Ada, Pak, munafik. Maka disebut kok dodak, katakan dodak, jenaju tetapi tauhid makrifat. Basa basi adalah
munafik, kafir dalam kajian hakikat. Maka filosofis kita kan mengajarkan yang salah. Harimau di dalam, nak tetap kambing di luar. Munafik, kafir. Tidak sesuai. Makrifat itu tajalli. Tajalli itu transparan. Itulah ilmiah. Maka kajian tarik makrifat itu kajian ilmiah. Kalau pendapat kita katakan, pendapat lain katakan. Kalau tidak plagiat, betul? Tidak ilmiah. Ninda. Goreng pisang dan durian. Kau mincit durian bau, bui mayuang. Tak mau, Pak. Ya. Jadi ilmiah. Jadi mana batin dan zahir sama. Kalau ibarat di luar masjid, kita tengok dari dalam masjid, itu batang pisang, pergi keluar pasti batang pisang. Tidak boleh munafik. Haram dia, haram. Kau ndak singgahlah kau rumah dulu ya. Ngopi awak, singgah kau di rumah. Kancing ni kopi kene. Kafir dia. Itu makanya kajian makrifat tajalli ilmiah. Harus jelas. Tajalli itu bahasa awak tu, Pak. Lei jole. Kan ya? Tak boleh abu-abu dah, Pak. Kok acara abu-abu? Hitam putih. Itu tak jole barang tu tu. Maka lahirlah dalam kajian fikih namanya setan. Apabila datang ke kelompok-kelompok mereka, dia berkata, aku bersama engkau, pura-pura di sana. Datang ke sini, aku bersamamu. Betul? Dalam Al-Quran seperti itu kajian fikih. Haram. Tak boleh. Harus jelas. Jadi kalau merah di atas, putih di bawah, itu Indonesia, Pak. Ini merah, putih, hijau. Beda tu. Kemana lari itu? Makanya Ridwan enak sekali Pak Rocky Gerung tu ngomong waktu debat kemarin dengan Anies dan Muhaimin. Tengok Anies, saya bajunya putih, Pak Anies bajunya putih, Pak Amin bajunya putih. 10 tahun berwarna putih, tapi tidak sama putihnya. Paham? Kalimatnya sedikit, Pak, tapi makrifat loh. Itu dia. Maka kalau sampai lebih itu, Ridwan hanya dalam keyakinan, Pak. Beliau itu adalah Islam. Dia menyelamatkan. Dia tidak deklarasinya asyhadu Allah, tapi dia Islam. Ciri Islam adalah menyelamatkan. Tidak pernah korupsi dia. Apa? Kau tidak jadi simbolis, maka namanya oknum. Beragama Islam, hobinya tak selamatkan. Maka nanti Pak suatu hari kita masuk di tingkat solat daim, barulah sempurna dia. Barulah tanha anil fahsya wal munkar. Ini bocoran sedikit Pak di tingkat daim. Kita ambil perumpamaan, karena hari ini adalah masa itu subuh. Mana yang subuh? 2 rakaat, zat dan sifat. Kenyataan itulah zahir. Waktu subuh posisi nyawa ada di sulbi. Tahu sulbi? Di sini. Apa artinya? Tidak boleh duduk dimanapun kita duduk kalau tidak kehendak rasa mampu menzahirkan zat dan sifat. Tapi kalau tidak ada dengan rasa duduk, lomak di awak, sakit di bapak. Kalau masuk ke politik tiba ya, kadang pemerintah kita sudah luar biasa. Satu pokir dihargai kadang 2 miliar per tahun. Tapi kalau tidak masuk di duduk rasa, 100 juta kadang dibagi ini kawan. Itulah banyak. Iya Pak Jabir. Apa gitu Pak? Kalau sempat 5 tahun, tentu 10 miliar Pak. Dihargai oleh pemerintah, kebaikan niat baik Pak. Tapi tidak masuk dirasa. Nampak? Lama ada awak, maka prinsipnya apa? Senang, kenyang, menang. Yang lain, itu prinsip. Itu yang subuh sesungguhnya itu Pak. Cuma kan ini belum dijelaskan tu tadi. Maka nanti sampailah ini zuhur namanya, ini asar namanya, ini maghrib namanya, ini isya namanya.
Inilah disebut solat tidak boleh lupa, berdusta sekali jangan. Lupa, kafirlah tubuh, binasalah kita. Nah, solat itu yang mampu mencegah manusia dari keji dan mungkar. Solat 5 waktu tidak ada, tak ada jaminan. Menyerupai orang baik ada, tak ada jaminan. Tak ada. Kena rasa, kuncinya dirasa. Maka ada nyawa itu rasa. Itu kira-kira Pak Haji ya. Jadi dengarkan suara hati terdalam, bisikan yang pertama. Yang kedua, lintasan masuk iblis. Maka akal bekerja. Ibarat ya, nomor 1 iku banyak apa hutangnya? Habis. Kalau Ridwan sendiri mendengarkan suara hati adalah nomor 1, Pak. Ini bicara di dalam, Pak. Di dalam. Mendengar penjelasan. Bukan karena filosofis. Kalau berhitung mulai dari angka 1 tidak, tapi suara hati. Dia mampu melihat ada kebenaran. Dia bisa mencoba menerapkan keadilan. Jadi begitu kita bertawajuh, asyhadu alla, 1 sudah selesai. Tak perlu berulang. Maka nikah itu cukup sekali. Benar, sah, selesai masalah. Sekali ikrar yang penting. Tak perlu berkali-kali. Berkali-kali itu namanya gagok. Makanya tak jadi-jadi. Akhir bersiram. Siapa yang binasa tubuh? Karena tak benar berkali-kali. Ibarat ya, ibarat. Sampai lo ke pilpres kajian Pak Haji ini. Tapi luar biasa. Itu ruh aja, itu ruh. Ini yang didengar tadi. Jadi kita tidak mendengar siapapun, itulah hidup yang didengar, yang Maha mengatur. Katakan ini, itu Rabb. Itulah yang Maha mengatur. Maka selama kita mendengar, selama itu kita pasti selamat zahir dan batin, kapan dan dimanapun. Selama kita melinggalkan, maka kita binasa. Jadi tidak payah lupa kaji itu, Pak. Jadi kajian hakikat ke atas ini kajian yang sangat simpel. Sangat simpel. Kalau kajian syariat capek kita beramal, Pak. Bacanya sekian ribu. Asik dia berzikir, kawal aja boli 3 juta dalam jam 8. Kemabuk dia menguncang-uncang. Kecil ni duit bangsa, awak salah. Tak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya. Cukup? Berhubung waktu solat Isra' dah masuk ya. Sedikit orang arif dan cerdas. Walaupun sedikit, mudah-mudahan kita masuk di dalamnya. Amin. Allahumma amin. Bukan dengan ucap amin itu tetap nomor 1 amin, tidak ya. Tapi Ridwan memang memilih nomor 1, Pak. Terima kasih atas segala perhatian, maaf segala kekurangan. Billahi bisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.